Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel video pembelajaran Bimbel, Bimbing Belajar Matematika dan Statistika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai harapan atau ekspektasi dari sebuah peubah acak. Nilai harapan atau ekspektasi dari sebuah peubah acak atau seringkali disebut dengan nilai tengah dari peubah acak merupakan salah satu karakteristik penting dari sebuah peubah acak selain fungsi densitas peluangnya dan fungsi peluang kumulatifnya. Ekspektasi atau nilai harapan disimbolkan dengan E. Ekspektasi dari peubah acak kita simbolkan dengan EX. EX ini merupakan sama dengan mu X. Definisi dari peubah acak yaitu nilai harapan atau ekspektasi dari sebuah peubah acak X adalah ekspektasi X sama dengan sigma dari perkalian antara peubah acaknya, nilai peubah acaknya dengan fungsi peluangnya. Ini berlaku jika peubah acak X-nya diskrit. Kemudian integral min tahingga sampai tahingga dari X dikali dengan fungsi peluang fx diintegralkan terhadap X bila peubah acak X kontinu. Nah, untuk nilai harapan atau ekspektasi dari peubah acak memiliki dua karakteristik, yaitu bila range dari X-nya ini, bila batas dari X-nya ini tercacah atau terhingga, maka nilai harapannya merupakan hasil penjumlahan biasa dari hasil kali fungsi peluang dengan nilai peubah acaknya. Akan tetapi jika range atau batas dari X-nya merupakan nilai yang tercacah tapi tak terhingga, contoh misalnya nilai X sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka nilai harapan dari si X dari peubah acak X merupakan hasil penjumlahan dari suatu deret tahingga. Nah, suatu deret tahingga tidak selalu konvergen ke suatu nilai. Bila deret tersebut tak hingga, maka nilai harapannya tidak ada atau nilai harapannya menjadi tahingga. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai harapan tidak semua peubah acak memiliki nilai harapan. Jika definisi berikutnya, jika peubah acak X memiliki fungsi densitas di X adalah fx dan gx adalah fungsi dari X, maka nilai harapan dari peubah acak X didefinisikan sebagai berikut. Ekspektasi dari X-nya sama dengan ekspektasi dari fungsi dari peubah acaknya, yaitu gx sama dengan sigma perkalian dari gx dikalikan dengan fx bila peubah acak X-nya diskrit, dan integral dari min tahingga sampai tahingga gx dikali fx dx bila peubah acak X-nya kontinu. Untuk nilai harapan bagi peubah acak diskrit, misalkan X-nya adalah sebuah peubah acak diskrit dengan sebaran peluang atau fungsi massa peluang atau FMP-nya seperti pada tabel sebaran peluang berikut. X sama dengan X, nilai peubah acaknya adalah X1, X2 sampai Xn, maka nilai peluang dari masing-masing nilai peubah acak adalah Fx1,
fx2 sampai fxn. Sehingga nilai harapan atau ekspektasi bagi X-nya bisa dihitung dengan menggunakan formula berikut ini. Ekspektasi X sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N X dikali Fxi, atau ekspektasi X sama dengan sigma dari X sama dengan 1 sampai N X dikali Fx. Nilai harapan bagi peubah acak kontinu didefinisikan sebagai berikut. Nilai harapan bagi suatu peubah acak X kontinu dengan sebaran peluang fungsi kepekatan peluang atau biasa disingkat dengan FKP adalah ekspektasi dari X sama dengan integral dari min hingga sampai hingga X dikali fungsi peluangnya diintegralkan terhadap X. Nilai harapan bagi sebuah peubah acak X, misalkan dalam Gx, adalah ekspektasi Gx sama dengan integral min hingga sampai hingga Gx dikali Fx dx. Untuk sifat-sifat nilai ekspektasi ada 5 sifat. Yang pertama adalah nilai harapan dari sebuah konstanta sama dengan nilai konstanta itu sendiri. Kemudian sifat yang kedua adalah nilai harapan dari sebuah konstanta dikalikan dengan fungsi Gx sama dengan konstanta dikali dengan ekspektasi dari Gx. Yang ketiga, ekspektasi dari C dikali Gx ditambah D dikali Hx sama dengan C ekspektasi Gx ditambah dengan D ekspektasi Hx, di mana C dan D-nya merupakan sebuah konstanta. Sifat yang keempat, ekspektasi dari C dikali Gx ditambah D sama dengan C ekspektasi Gx ditambah D. Sifat yang kelima, jika Gx lebih kecil sama dengan Hx, maka nilai ekspektasi Gx juga lebih kecil sama dengan nilai ekspektasi Hx untuk setiap nilai X. Nah, contoh ilustrasi 1 agar nilai harapan mudah dimengerti, kita bahas ilustrasi pertama. Tentukan nilai harapan bagi X bila X menyatakan hasil yang diperoleh dari sebuah dadu setimbang yang dilemparkan. Pada ilustrasi pertama ini, peubah acak X-nya menyatakan hasil yang diperoleh bila sebuah dadu setimbang dilemparkan. Nah, pada ilustrasi 1 diketahui peubah acak X-nya itu adalah hasil yang diperoleh bila sebuah dadu setimbang dilemparkan. Terlebih dahulu kita buat tabel sebaran peluang. Kita tentukan nilai masing-masing peubah acak X-nya, yaitu kita tulis X sama dengan X sama dengan X, kemudian nilai peluangnya sama dengan peluang X sama dengan X. Kalau kita punya percobaan pelemparan sebuah dadu setimbang, berarti kemungkinan peristiwa yang muncul adalah muncul sisi mata dadu 1, muncul sisi mata dadu 2, muncul sisi mata dadu 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tentukan peluang munculnya masing-masing nilai peubah acak tersebut. Karena banyaknya peristiwa dari pelemparan sebuah dadu setimbang ada sebanyak 6, berarti peluang untuk munculnya masing-masing sisi adalah 1/6. Jadi kita tulis 1/6, peluang munculnya sisi mata dadu 2 1/6, peluang munculnya sisi mata dadu 3 juga 1/6, peluang munculnya sisi mata dadu 4 juga 1/6, sisi mata dadu 5 1/6, sisi mata dadu 6 juga 1/6. Kemudian kita tentukan nilai harapannya. Karena peubah acak
X yang merupakan hasil yang diperoleh bila sebuah dadu setimbang dilemparkan merupakan peubah acak diskrit karena nilai-nilai yang ada di sini tercacah, kemudian terhingga nilainya. Berarti untuk menentukan ekspektasi dari peubah acak X sama dengan kita menggunakan rumus sigma dari X sama dengan 1 sampai 6. X dikali fungsi peluang masing-masing peubah acaknya. Artinya kita tulis, kita substitusi nilai X yang pertama, X1, berarti ganti nilai X-nya, X1 1 dikali fungsi fx-nya ini kita ganti fungsi fx-nya 1/6. Kemudian X yang kedua berarti 2 dikali 1/6 ditambah 3 dikali 1/6 ditambah 4 dikali 1/6 ditambah 5 kali 1/6 ditambah 6 dikali 1/6. Sehingga nilai harapannya adalah 1/6 tambah 2/6 tambah 3/6 ditambah 4/6 ditambah 5/6 ditambah 6/6. Artinya kita jumlahkan pembilangnya 6 tambah 5 11 ditambah 4 15 ditambah 3 18 ditambah 2 20 ditambah 1 21/6. Nah, contoh ilustrasi yang berikutnya, suatu kotak berisi 4 bola yang diberi nomor 2, 2, 4, dan 8. Suatu percobaan dilakukan dengan mengambil satu buah bola secara acak dari kotak dan angka yang terambil dicatat. Tentukan nilai harapan dari peubah acak X yang menyatakan nomor bola yang terambil. Jadi diketahui ada sebuah kotak berisi 4 bola. Bola pertama diberi nomor 2, bola kedua diberi nomor 2, bola ketiga diberi nomor 4, bola keempat diberi nomor 8. Percobaannya adalah mengambil satu bola dari kotak tersebut. Peubah acak X-nya adalah ini. Nah, yang pertama yang kita tentukan adalah kita menentukan nilai peubah acaknya. Jadi kita coba bikin lagi tabel sebaran peluangnya. Nah, kita tahu bahwa range atau batas nilai X pada percobaan ini adalah tercacah atau terhingga, sehingga peubah acak yang menyatakan nomor bola yang terambil merupakan peubah acak diskrit. Jadi kita tentukan nilai peubah acaknya. Kemudian kita tentukan peluangnya masing-masing dari nilai peubah acaknya. X-nya sama dengan X kecil adalah kemungkinan peristiwa yang terjadi jika kita mengambil satu bola dari kotak tersebut. Karena di dalam kotak tersebut hanya ada 3 jenis bola yang bernomor berbeda, artinya peubah acaknya adalah 2, 4, 8. Kemudian peluang dari X sama dengan X adalah peluang yang terambil adalah bola nomor 2 adalah 2/4. Karena banyaknya bola nomor 2 pada kotak tersebut ada sebanyak 2,
Jadi nilai peluangnya adalah 2 dari sebanyak 4 bola yang ada. Kemudian peluang yang terambil adalah bola nomor 4 adalah 1 per dari 4 bola yang ada. Peluang nomor bola nomor 8 yang terambil dari kotak, banyaknya jumlah bola nomor 8 ada sebanyak 1 dari sebanyak 4 bola. Ini hapus dulu. Ini adalah 2. Nah, sehingga kita bisa buat fungsi peluangnya. Fx sama dengan bernilai 2/4 dan bernilai 1/4. Bernilai 2/4 untuk X sama dengan 2, bernilai 1/4 untuk X sama dengan 4 atau 8. Selainnya bernilai 0. Ini untuk X lainnya. Nah, kita hitung nilai harapannya. Berarti ekspektasi dari X-nya sama dengan sigma X. Karena batasan X-nya tidak terurut, yaitu 2, 4, 8. Jadi kita tulis untuk batasan X-nya adalah X elemen kurung kurawal 2, 4, dan 8 X dikali Fx-nya sama dengan X yang pertama 2 dikali Fx-nya. Berapa nilai peluang ketika X-nya bernilai 2? Yaitu 2/4 kali 2/4 ditambah X yang kedua 4. Nilai peluangnya adalah 1/4 dikali X yang ketiga 8. Nilai peluang bola nomor 8 adalah 1/4. Sama dengan 2 kali 2 adalah 4/4 ditambah 4/4 ditambah 8/4 sama dengan 16/4 atau sama dengan 4. Jadi nilai harapan dari peubah acak X yang menyatakan nomor bola yang terambil adalah 4. Nah, contoh ilustrasi berikutnya, tentukan nilai harapan bagi peubah acak X dengan fungsi kepekatan peluang atau FKP adalah Fx sama dengan 4x pangkat 3 untuk nilai X-nya lebih besar dari 0 kurang dari 1. Kemudian Fx yang kedua adalah 0 untuk X lainnya. Nah, diketahui Fx sama dengan 4x berpangkat 3 untuk batasan X-nya 0 sampai 1 bernilai 0, ini untuk X lainnya. Nah, karena pada peubah acak X-nya ini memiliki batasan berbentuk interval, sehingga peubah acak X pada contoh ilustrasi ini merupakan peubah acak kontinu. Untuk menentukan nilai harapannya ditulis ekspektasi dari X sama dengan integral 0 sampai 1 X dikali fungsi Fx-nya dx sama dengan integral 0 sampai 1 X dikali 4x berpangkat 3 dx sama dengan kita integralkan fungsi ini berarti 4 dikali X-nya menjadi X pangkat 4, kita integralkan berarti 1/5 X berpangkat 5, batasannya 0 sampai
1. Sehingga kita substitusi batas atas, berarti 4/5 dalam kurung X pangkat 5, batas atasnya 1, 1 pangkat 5, 1, dikurangi 0 berpangkat 5 adalah 0. Jadi nilai harapannya sama dengan 4/5. Nah, demikian yang dapat kita bahas pada video kali ini tentang nilai harapan dari peubah acak diskrit dan nilai harapan dari peubah acak kontinu. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.